Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Alvin Rehan. Saya adalah mahasiswa sarjana akuntansi dari Perbanas Institute. Jadi di sini saya ingin menjelaskan kenapa saya membeli reksadana pasar uang yaitu BNI Dana Liquid kelas A. Dan yang pertama, saya ini membelinya itu adalah di aplikasi yang disebut dengan Bibit. Kenapa saya membelinya itu di aplikasi Bibit? Karena yang pertama itu adalah ini cocok sekali untuk saya seorang pemula yang lebih menyukai hal-hal yang simple, karena menurut saya yang seperti yang ada di poin 2, Bibit ini UI atau UX-nya itu lebih simple dibandingkan aplikasi yang lain, dan saya juga sendiri itu lebih suka dengan UI UX yang simple karena menurut saya ramai hanya membingungkan. Dan juga Bibit ini memiliki ulasan yang baik, yaitu rating dengan bintang yang sangat cukup bagus, dimana di aplikasi Play Store yaitu saya lihat dia itu ratingnya itu 4,9, dan sedangkan di App Store sendiri ulasan atau ratingnya itu sebesar 4,8, dan itu cukup baik menurut saya. Dan itulah alasan kenapa saya membeli reksadana pasar uang BNI AM Dana Liquid kelas A ini di aplikasi Bibit. Oke, yang pertama yaitu profil induk. Saya ingin menjelaskan profil induk usaha atau Bank BNI. Jadi Bank BNI atau Bank Negara Indonesia ini juga salah satu bank komersial tertua di sejarah Republik Indonesia, dan didirikannya itu pada tahun 5 Juli 1946. Ini salah satu bank yang sangat-sangat tua menurut saya, karena di sini jelaskan dari 1946 ya teman-teman. Terus sebagai bank BUMN pertama juga, BNI telah berkembang menjadi lembaga keuangan terkemuka yang menawarkan layanan finansial terpadu. Kredibilitas BNI diperkuat oleh jaringan infrastruktur perbankan yang sangat luas di seluruh Indonesia serta kantor cabang di pusat bisnis internasional seperti Singapura, Hong Kong, Tokyo, London, New York, dan Seoul. Dan kenapa saya memilih produk BNI AM Dana Liquid kelas A? Karena juga yang pastinya produk tersebut berasal dari PT Bank BNI, yang dimana dia itu dikelola sendiri oleh BUMN. Dan ya selanjutnya yaitu profil manajer investasi atau BNI Asset Management. Sebagai perpanjangan tangan dalam layanan investasi, yaitu BNI juga mendirikan anak perusahaan PT BNI yaitu khususnya untuk aset manajemen, yaitu BNI Asset Management atau disingkat BNI AM. Ini tuh awalnya merupakan divisi dari BNI Sekuritas ya teman-teman. Jadi BNI AM itu berdiri sendiri atau spin-off sejak tahun 2011 sebagai manajer investasi yang fokus mengelola dana nasabah. Perusahaan ini telah memiliki izin penuh sebagai manajer investasi dan diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang menjamin standar kepatuhan dan transparansi tinggi dalam setiap pengelolaan produk reksadananya. Ya, selanjutnya yaitu posisi dan reputasi pasar BNI. Saat ini BNI Asset Management secara konsisten menduduki posisi sebagai salah satu dari jajaran manajer investasi terbesar di Indonesia berdasarkan total dana kelolaan atau aset under management. Dengan dukungan kuat dari ekosistem Bank BNI dan tim investasi yang berpengalaman, BNI AM dikenal memiliki strategi pengelolaan yang prudent atau hati-hati. Hal ini menjadikan produk-produknya termasuk BNI AM Dana Liquid kelas A menjadi pilihan utama bagi saya sendiri yang mengutamakan keamanan likuiditas dan stabilitas kinerja. Dan selanjutnya itu saya ingin memberikan sedikit gambaran bagaimana cara membeli, maksudnya lebih ke bagaimana cara saya membeli BNI Dana Liquid kelas A ini di aplikasi Bibit.
Dan di sini kita bisa lihat saya ingin membandingkan yaitu case stats-nya dari produk BNI dan produk dari Manulife. Yang pertama itu jelas-jelas ada produk saya sendiri yang saya beli yaitu BNI AM Dana Liquid kelas A, sedangkan Manulife Dana Kas 2 kelas A. Dan di sini kita bisa lihat dari case stats-nya yang pertama yaitu BNI AM Dana Liquid kelas A, yang dimana CAGR dalam 1 tahun atau compound annual growth rate-nya atau tingkat pertumbuhan dari produknya itu, di sini kita bisa lihat BNI AM Dana Liquid kelas A itu sebesar 5,26%. Sedangkan case stat dari Manulife yaitu untuk CAGR dalam 1 tahun yaitu sebesar 4,92%. Dan untuk drawdown dalam 1 tahun, jadi drawdown itu adalah penurunan maksimum suatu reksadana dari titik puncak ke titik rendah sebelum puncak baru tercapai selama periode tertentu. Jadi max drawdown ini itu indikator risiko penurunan dari suatu reksadana dalam jangka waktu tertentu. Dan di sini kita bisa lihat dua-duanya itu sebesar 0% ya teman-teman. Dan selanjutnya itu adalah case stat dari expense ratio dari BNI AM Dana Liquid kelas A. Apa sih expense ratio itu? Jadi expense ratio itu adalah biaya seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mengelola reksadana. Nah, kita bisa lihat expense ratio-nya itu dari BNI AM itu sebesar 1,32%, itu lebih kecil dari Manulife Dana Kas 2 kelas A yaitu sebesar 1,71%. Dan di sini kita bisa lihat average yield-nya itu di tahun Oktober 2025 yaitu average yield itu apa sih? Jadi average yield itu adalah weighted average yield to maturity atau average yield adalah gambaran indikasi return asset holding reksadana apabila manajer investasi memegang aset holding hingga masa jatuh tempo. Jadi semakin tinggi yieldnya ini, semakin tinggi indikasi return. Nah, kita bisa lihat di sini produk dari BNI ini lebih kecil, sedangkan produk dari Manulife sendiri itu lebih besar, sebesar 5,60%. Dan selanjutnya adalah total dari dana kelolaan AUM ini adalah total dana kelolaan ya teman-teman. Jadi total dana kelolaan dari produk BNI ini sebesar 1,91 triliun, sedangkan total dana kelolaan dari Manulife itu sebesar 5,65 triliun. Dan ya karena ini dana pasar uang, jadinya tingkat risikonya ini sama-sama rendah ya teman-teman. Dan selanjutnya kita bisa lihat adalah fun fact sheet dari kedua produk, yaitu di sini ada BNI Dana Liquid kelas A, yaitu kita bisa lihat yaitu manajer investasinya itu di BNI itu adalah PT BNI Asset Management, dan manajer investasi dari Manulife sendiri adalah PT Manulife Asset Management Indonesia. BNI ini atau BNI AM Dana Liquid kelas A juga diluncurkan pada 27 Desember 2012, sedangkan Manulife Dana Kas 2 kelas A yaitu didirikan pada 23 Januari 2009. Dan total dana kelolaannya itu dari BNI sendiri itu sebesar 1,91 triliun, dan sedangkan Manulife sendiri adalah 5,64 triliun. Dan minimal investasinya itu sama-sama 10.000 ya. Nah, karena selanjutnya juga sama-sama membahas tentang dari fun fact sheet kedua produk, saya langsungkan saja ke selanjutnya. Yang pertama yaitu adalah ukuran dana kelolaan atau besaran atau size-nya. Manulife sendiri itu adalah raksasa dalam perbandingan ini dengan total dana kelolaan mencapai 5,64 triliun. Jadi kita bisa lihat ya teman-teman, di sini dana kelolaannya itu lebih besar untuk Manulife sendiri sebesar 5,64 triliun. Sedangkan BNI AM itu dana kelolaannya lebih kecil sebesar 1,91 triliun. Yang kedua ada biaya expense. Biaya expense dari BNI AM itu lebih efisien dari segi biaya. Kenapa? Karena maksimum 1% per tahun. Sedangkan Manulife mematok batas biayanya manajemen yang lebih tinggi, yaitu maksimumnya 2%. Biaya yang lebih rendah biasanya lebih menguntungkan juga buat imbal hasil bersih jangka panjang. Dan yang ketiga ada isi portofolionya atau top holdingnya. BNI AM
IM sendiri memiliki porsi signifikan pada obligasi pemerintah yaitu FR 0086 15,97% dan sukuk serta deposito bank daerah dan swasta. Sedangkan kalau Manulife itu top holdingnya didominasi oleh obligasi korporasi yaitu seperti Wahana Inti Selaras, Bank Bukopin, Indosat, Bank KB Bukopin Syariah dan instrumen pasar uang lainnya. Maaf ini yang keempat ya teman-teman. Jadi kinerja atau performanya itu berdasarkan dari data per Oktober 2025 fun fact sheet-nya itu BNI mencatatkan kinerja 1 tahun sebesar 5,34%. Manulife mencatatkan kinerja 1 tahun sebesar 4,98%. Nah, secara historis pendek dalam 1 tahun terakhir BNI AM ini sedikit unggul, namun perlu diingat juga kalau kinerja masa lalu itu tidak menjamin kinerja masa depan. Ya, cukup segini saja ya teman-teman untuk penjelasannya. Dan kenapa saya membeli BNI ketimbang Manulife sendiri padahal dana kelolaan itu lebih besar ya, karena saya juga pemula jujur saja, dan saya awalnya dengan jujur saya mematok karena dalam 1 tahun terakhir nilai growth rate-nya itu lebih tinggi yaitu sebesar 5,34%. Nah, sedangkan Manulife itu 4,98%. Ya, menurut saya itu saja teman-teman. Terima kasih. Bye-bye. Dalam kesempatan kali ini, saya, Muhammad Fauzan dengan NIM 231100073, ingin mempresentasikan dalam tugas untuk mata kuliah analisis investasi dan portofolio. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas perbandingan reksadana pasar uang, reksadana obligasi, dan reksadana saham. Nah, sebelum itu, kalian bagi pada pemula untuk berinvestasi pasti pada bingung kan? Yang mana ya kita akan memilih instrumen investasi dan bagaimana dan berapakah returnnya? Nah, sebelum itu kan banyak banget tuh instrumen investasi seperti deposito, reksadana, adapun saham. Sementara itu reksadana juga ada banyak, ada reksadana pasar uang, reksadana obligasi, reksadana campuran, reksadana saham, reksadana syariah. Nah, dalam kesempatan presentasi kali ini, saya akan membahas perbandingan bagi para pemula, yaitu dengan cara nabung rutin. Nabung rutin reksadana pasar uang, nabung rutin reksadana obligasi atau pendapatan tetap, nabung rutin reksadana saham, dan itu akan kita tuntas pada video kali ini, yaitu dengan perbandingan nabung rutin reksadana pasar uang, reksadana obligasi, dan reksadana saham. Nah, sebelum itu, kita masuk ke pengertian reksadana pasar uang terlebih dahulu. Reksadana pasar uang adalah salah satu jenis reksadana yang dikelola oleh manajer investasi dengan kebijakan investasi yang sangat konservatif, di mana seluruh atau 100% dana investor dialokasikan hanya pada instrumen-instrumen pasar uang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang tujuannya adalah untuk memberikan pertumbuhan nilai yang stabil, menjaga likuiditas tinggi, serta meminimalkan risiko. Instrumen ini sangat cocok bagi investor pemula atau untuk tujuan keuangan jangka pendek, kurang dari 1 tahun, seperti menyimpan dana darurat karena risikonya yang paling rendah di antara jenis reksadana lainnya, dan kemudahan pencairannya yang dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa dikenakan penalti. Pengertian reksadana obligasi. Reksadana obligasi, sering juga disebut dengan reksadana pendapatan tetap, adalah jenis reksadana yang sesuai untuk investor dengan profil risiko moderat dan bertujuan untuk investasi jangka menengah, sekitar 3 sampai hingga 5 tahun ke atas, di mana minimal 80% dari aset kelolaannya wajib dialokasikan pada instrumen surat utang atau obligasi. Baik itu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, surat utang negara atau SUN, maupun korporasi atau perusahaan dengan tujuan utama mendapatkan penghasilan tetap dari pembayaran kupon atau bunga.
obligasi secara periodik, dan potensi keuntungan dari kenaikan harga obligasi atau capital gain di pasar sekunder. Meskipun risikonya lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang karena sensitif terhadap pergerakan suku bunga. Reksadana obligasi menawarkan potensi imbal hasil yang lebih kompetitif dan stabil dibandingkan deposito sambil tetap memberikan fleksibilitas pencairan dana yang tidak terikat oleh jangka waktu jatuh tempo obligasi. Next, berikut ada pengertian dari reksadana saham. Reksadana saham adalah jenis reksadana yang diperuntukkan bagi investor dengan profil risiko tinggi atau agresif, serta memiliki horizon waktu investasi jangka panjang, di mana minimal 80% dari aset yang dikelola oleh manajer investasi diwajibkan untuk ditempatkan pada saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan tujuan utama untuk mengejar potensi pertumbuhan modal atau capital appreciation tertinggi dalam jangka waktu yang panjang di atas 5 tahun. Karena meskipun nilai investasi dalam RDS memiliki fluktuasi yang sangat tinggi dan rentan terhadap risiko kerugian jangka pendek, secara historis, jenis reksadana ini menawarkan potensi imbal hasil yang paling besar dibandingkan reksadana pasar uang atau obligasi, seiring dengan pertumbuhan kinerja pertumbuhan dan ekonomi nasional. Nah, kita masuk ke profil PT atau perusahaan yang kita ambil dalam perbandingan kali ini, yaitu PT Majoris Asset Management, yaitu dari reksadana pasar uang. PT Majoris Asset Management, Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia, didirikan pada 26 Juni 2015 dan resmi memperoleh izin sebagai manajer investasi dari OJK melalui SK nomor KEP strip 60-D.04-2015 tanggal 27 Oktober 2015. Majoris bergerak di bidang pengelolaan investasi melalui beragam produk seperti reksadana, kontrak pengelolaan dana, RDPT, dan instrumen lainnya sesuai ketentuan OJK. Untuk produk Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia, tujuannya adalah memberikan pendapatan investasi yang menarik sekaligus likuiditas tinggi dengan berinvestasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang berjatuh tempo kurang dari 1 tahun atau deposito sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal. Berikut profil perusahaan dari reksadana obligasi, yaitu PT Trimegah Asset Management. PT Trimegah Asset Management didirikan pada Januari 2011 sebagai anak perusahaan dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang berpengalaman lebih dari 30 tahun di pasar modal dan telah resmi memperoleh izin sebagai manajer investasi dari OJK melalui SK nomor KEP-02-BL-MI-2011. Trimegah Asset Management bergerak di bidang pengelolaan investasi dengan menawarkan beragam produk seperti reksadana, yaitu ada pendapatan tetap, saham, pasar uang, campuran, kontrak pengelolaan dana atau KPD, dan instrumen lainnya sesuai ketentuan OJK. Untuk produk spesifik seperti Trimegah Dana Tetap Syariah kelas A, tujuannya adalah memberikan pertumbuhan nilai investasi yang optimal untuk jangka panjang sesuai prinsip syariah di pasar modal, dengan mengalokasikan sekurang-kurangnya 80% dari asetnya pada efek syariah berpendapatan tetap seperti sukuk. Lanjut dari reksadana saham, yaitu saya mengambil dari PT BRI Manajemen Investasi. PT BRI Manajemen Investasi merupakan pelopor industri reksadana di Indonesia yang didirikan dengan Akta Nomor 26 tanggal 1 Juli 1992 dan telah resmi memperoleh izin usaha sebagai manajer investasi dari OJK melalui surat keputusan nomor KEP-PM-PM-MI-1992 tanggal 9 Oktober 1992, serta pada tahun 2022 resmi menjadi anak perusahaan dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. BRI MI bergerak di bidang pengelolaan investasi melalui beragam produk, mulai dari reksadana konvensional, reksadana syariah,
kontrak pengelolaan dana atau KPD, hingga investasi alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan OJK. Untuk produk reksadana BRI Indeks Syariah, tujuannya adalah merefleksikan kinerja saham-saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index atau JII yang terdapat di Bursa Efek Indonesia dengan berinvestasi minimum 80% pada efek bersifat ekuitas syariah guna mengejar potensi pertumbuhan modal jangka panjang yang tinggi sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal. Oke, baik, kita masuk ke kinerja reksadana. Yang saya ambil PT Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia. PT Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia memiliki nilai NAV sebesar Rp1.442,32 yang kemungkinan tingkat keuntungan selama 1 tahun yaitu Rp70,76. Di sebelah kanan, kita memiliki nilai keuntungan selama 1 tahun PT Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia, yaitu sebesar 5,31%. Dan di sebelah kanannya ada drawdown selama 1 tahun, tingkat penurunan paling bawah yaitu 0,33% selama 1 tahun. Dan ini termasuk rendah. Terdapat expand rasionya 0,67% dan terdapat total AUM 1,48 triliun. Dan ini angka yang lumayan tinggi total AUM-nya. Baik, next. Habis itu dari reksadana obligasi, PT Trimegah Dana Tetap Syariah kelas A memiliki nilai NAV Rp1.505,04. Tingkat keuntungan selama 1 tahunnya yaitu 8,79% atau sebesar dengan Rp121.000,66. Untuk nilai sebelah kanannya yaitu terdapat nilai 1 tahun keuntungan 8,79%, terdapat drawdown 1 tahun 0,37%, ini termasuk masih rendah. Ada juga expand ratio 1,26% dan total AUM 10,69 triliun. Di sini memiliki tingkat risiko sedang. Next, habis itu ada dari reksadana saham. Kita ambil dari PT BRI Indeks Syariah, memiliki nilai NAV sebesar Rp2.683,82 dengan tingkat keuntungan selama 1 tahun sebesar 19,50%. Dengan jumlah rupiah Rp437.000,96. Kita geser ke tabel sebelah kanan, tingkat CAGR 1Y atau keuntungan selama 1 tahun 19,50% dan memiliki drawdown selama 1 tahun yang sangat tinggi. Yang berspekularitas akan mengalami tingkat risiko yang tinggi sebesar 27,95% dan terdapat juga expand ratio sebesar 1,54%, terdapat total AUM 103,81. Next. Selanjutnya ada portofolio dari PT-PT yang saya ambil. Dari PT Reksadana Pasar Uang, PT Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia, saya berinvestasi nilai sekarangnya Rp50.000,26. Saya berinvestasi Rp50.000, keuntungannya Rp26, yaitu 0,05%. Lanjut ke PT Trimegah Asset Management, nilai sekarang Rp99.676. Modal investasi saya Rp100.000. Di sini saya mengalami kerugian sebesar Rp324 atau 0,32%. Lanjut ke saham,
reksadana saham PT BRI Indeks Syariah. Nilai sekarang Rp49.607. Modal investasi saya Rp50.000. Di sini saya mengalami kerugian sebesar Rp393 atau 0,79%. Next. Oke. Di sini saya masuk ke perbandingan reksadana pasar uang, reksadana obligasi, reksadana saham. Nah, sebelum itu, dalam tabel tersebut ada tulisan mesin waktu. Dan bagaimana sih kita melihat dalam seperti tabel tersebut, yaitu mesin waktu. Nah, saya memakai aplikasi Bibit. Caranya, yaitu memasuki aplikasinya, kita klik reksadana, kita klik kita pilih mau reksadana apa. Di situ terdapat reksadana pasar uang, reksadana obligasi, dan reksadana saham yang kita lagi perbandingkan. Oke, kita satu-satu terlebih dahulu. Kita masuk ke reksadana pasar uang. Setelah kita klik reksadana pasar uang, kita akan mengklik urutkan. Setelah mengklik urutkan, kita klik return. Habis itu kita pilih tertinggi. Habis itu kita tentukan periodenya selama berapa tahun. Kita di sini perbandingan selama 5 tahun. Habis itu kita tinggal klik terapkan. Nah, di situ akan ada PT-PT yang mana dengan tingkat nilai returnnya yang sangat tinggi, sesuai dengan kita pilih pada urutkan sebelumnya, yaitu kita pilih return. Returnnya yang paling tinggi selama 5 tahun. Nah, saya memilih PT Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia dari reksadana pasar uang. Saya memilih PT Trimegah Asset Management dari reksadana obligasi, dan saya memilih PT BRI Manajemen Investasi dari reksadana saham. Setelah kita cari PT-nya, habis itu kita klik PT yang kita mau beli atau yang pernah kita beli untuk mengecek kembali tingkat return selama 5 tahun tersebut. Dan kita akan ditampilkan dengan seperti slide sebelumnya, yaitu kinerja reksadananya. Nah, itu tinggal di-scroll ke bawah, dan terdapatlah nilai mesin waktunya. Dari mesin waktu itu kita pilih rutin per bulan, karena kita akan menabung selama per bulan dengan nilai 1 juta. Nilai investasi per bulan 1 juta, mulai berinvestasi sejak berapa tahun lalu, kita memilih 5 tahun. Maka dengan memilih selama 5 tahun, kita dapat nilai estimasi yang kita dapatkan yaitu sebesar Rp67.693.521. Itu dari reksadana pasar uang PT Majoris Asset Management. Selanjutnya untuk yang kedua, masih sama caranya dengan yang sebelumnya, reksadana pasar uang PT Majoris Asset Management. Kita ke mesin waktunya, kita pilih rutin per bulan, mendapatkan nilai investasi per bulannya kita 1 juta, mulai berinvestasi selama 5 tahun. Maka nilai estimasi yang kita dapatkan selama 5 tahun sebesar Rp71.868.535. Begitu juga reksadana saham PT BRI Manajemen Investasi. Kita ke mesin waktu, kita pilih rutin per bulan, nilai investasinya 1 juta, mulai berinvestasi sejak berapa tahun lalu, 5 tahun. Maka nilai estimasi investasi hari ini Rp67.811.581. Oke, baik. Next.
Nah, di sini kita dapatkan dari hasil dari perbandingan tadi, yang dimana instrumen investasi yang kita pilih yaitu reksadana pasar uang, reksadana obligasi, reksadana saham. Total depositnya yaitu 60 juta karena kita menaruh ke reksadana pasar uang ataupun ke obligasi ataupun ke saham 1 juta per bulan selama 5 tahun. Berarti 1 juta dikali dengan 5 tahun, yang dimana per bulannya itu ada 12. Dan itu kita dapat terkumpul dalam tabungan sebesar 60 juta rupiah. Maka dari itu kita mendapatkan nilai investasi yang sebesar kita tadi sudah ukur dalam mesin waktu dari reksadana pasar uang 67.693.521 rupiah, dari reksadana obligasi 71.868.535 rupiah, dari reksadana saham 67.811.581 rupiah. Nah, return yang kita dapat selama 5 tahun dari reksadana pasar uang yaitu 7.693.521 atau sebesar dengan 12,82%. Dari reksadana obligasi sebesar 11.868.535 rupiah dengan persen 19,78%. Reksadana saham kita mendapat 7.811.581 rupiah dengan nilai persen 13,02%. Oke, baik. Dalam perbandingan kali ini, saya memiliki catatan penting bagi kalian. Yang pertama yaitu perhitungan presentasi kali ini menggunakan performa di masa lalu. Kenapa masa lalu? Karena membuat acuan kita untuk masa depan, tetapi tidak bisa dipungkiri di masa depan akan bisa berubah. Untuk yang kedua, pemilihan manajer investasi dan saham sangat menentukan return. Karena dengan pemilihan manajer investasi dan saham, kita dapat mengontrol return yang kita dapat, apakah returnnya sangat tinggi ataupun juga bisa rugi. Untuk yang ketiga, itu durasi investasi membuat return yang lebih optimal. Nah, semakin kita durasi investasinya semakin lama, nah itu semakin return yang kita dapatkan itu semakin tinggi. Saya buat perbandingan. Saya berinvestasi selama 1 tahun di reksadana pasar uang. Dengan perbandingan saya berinvestasi 5 tahun reksadana di pasar uang. Nah, di situ pasti akan membuat keuntungan yang lebih besar pada yang 5 tahun. Maka durasi investasi itu sangat membuat return lebih optimal. Seperti yang dijelaskan di compound interest atau compounding effect. Yang terakhir yaitu keempat, sesuaikan dengan profil masing-masing. Oke, next. Nah, di sini ada studi kasus. Pertanyaannya, dalam jangka waktu 15 bulan, saya mau ada tujuan finansial yaitu berkeluarga. Terus dengan budget 1 juta per bulan, baiknya investasinya itu gimana ya? Maksudku, pengen investasi agar profit dalam 15 bulan itu ada caranya gak ya? Terima kasih. Nah, kita lihat dalam tabel berikut. Oh ya, sebelumnya jawaban saya yaitu saya akan memilih reksadana pasar uang. Mengapa? Karena durasinya yang relatif singkat dan jangka waktunya sangat pendek. Kita lihat dalam tabel berikut, PT Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia. Dalam grafik tersebut, volatil reksadana pasar uang itu sangat stabil, yang dimana naik terus. Dibandingkan dengan reksadana obligasi, itu terdapat volatil yang turun naik. Apalagi dengan reksadana saham yang
volatilnya bisa anjlok banget. Dan itu sangat tidak dianjurkan bagi orang yang berinvestasi dalam jangka pendek. Maka dari itu, reksadana pasar uang sangatlah bagus untuk berinvestasi dalam waktu jangka pendek. Saya memberi gambaran. Apabila nih pasar uang volatilnya kan naik terus. Nah, kita ada pengen punya budget 1 juta untuk 15 bulan. Otomatis karena volatilnya naik terus, 1 juta itu akan bertambah dan di mana kita akan mendapatkan keuntungan. Dibandingkan dengan reksadana obligasi, walaupun emang sedikit volatilnya yang rendah, tetapi tidak menutup kemungkinan itu akan kita berdampak kepada kita. Yang dimana ntar ketika 15 bulan reksadananya tiba-tiba volatilnya turun dan kita yang ada mendapat rugi. Kita jual nggak dapat selama 1 juta. Apalagi dengan reksadana saham yang anjloknya begitu banget. Jangan sampai kita berinvestasi yang kita targetkan 15 bulan akan anjlok begitu saja. Oke, itulah jawaban saya mengapa saya memilih reksadana pasar uang. Sebenarnya bisa juga kita taruh ke deposito atau juga kita bisa juga naruh ke bank-bank digital lainnya. Tapi kenapa sih kita memilih reksadana pasar uang? Karena reksadana pasar uang itu memiliki keunggulan dibandingkan dari tadi, yaitu yang deposito ataupun kita menaruh uang di bank-bank digital. Nah, keuntungannya apa aja? Untuk yang pertama, kita nggak dikenain pajak. Di reksadana pasar uang itu tidak dikenai pajak dibandingkan deposito yang ada pajaknya, begitu juga bank-bank digital yang ada pajaknya. Untuk yang kedua, kita mendapatkan cashback dan promo. Contohnya, seperti saya pertama kali berinvestasi di Bibit, dan itu saya diberikan cashback sebesar 25.000 dalam berinvestasi untuk pertama kalinya. Begitu juga ada promo-promo lainnya dari manajer investasi berikan, mendapatkan promo sebesar berapa rupiah, dan itulah kelebihan dari reksadana pasar uang. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga, itu ada compounding. Compounding itu yang dimaksud yaitu perhitungan gitu. Eh, kita di aplikasi Bibit, kita yang tadi saya jelaskan yaitu ada mesin waktu. Nah, di situ kita bisa mengukur kinerja selama 5 tahun, setahun, atau bahkan sebulan ataupun seminggu atau 2 minggu, 3 minggu. Kita bisa mentolak ukur kita mau naruh berinvestasi berapa. Untuk yang terakhir, keempat, itu yaitu terjangkau. Nah, maksud terjangkau ini bukan berarti terjangkau jarak ya, tetapi maksud terjangkau ini kita menaruh uang investasinya itu bisa berapa saja terjangkau. Mungkin minimal 10.000. Nah, di situ saja kita 10.000 saja kita sudah dapat berinvestasi. Dan itulah 4 keunggulan dari reksadana pasar uang. Oke, next. Oke, thank you. Mungkin cukup sekian presentasi kali ini. Apabila ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar dalam investasi. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi kali ini saya dapat mewujudkan nilai dari mata kuliah analisis investasi dan portofolio yang sangat bagus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Uriza Sativa dengan NIM 2311000060. Di sini saya akan menjelaskan reksadana pendapatan tetap pada produk Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima kelas G.
Yang pertama ada profil Bahana Pendapatan Tetap Makaram Prima Kelas G, adalah produk reksadana pendapatan tetap yang dikelola oleh perusahaan manajemen investasi PT Bahana TSIW Investment Management. Perusahaan manajer investasi ini merupakan perusahaan patungan atau joint venture yang didirikan pada tahun 1994 antara PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero, yaitu sebuah badan usaha milik negara yang dikenal juga sebagai Indonesia Financial Group, dengan Trust Company of the West, yaitu sebuah perusahaan manajer investasi terkemuka dari Los Angeles, Amerika Serikat. Dengan izin usaha dari OJK sejak tahun 1995, Bahana TSIW menggabungkan landasan tata kelola yang kuat dari IFG dengan keahlian investasi global dari TSIW untuk menyediakan solusi manajemen investasi yang profesional dan transparan. Bahana pendapatan tetap Makara Prima kelas G diluncurkan pada tahun 2004. Reksadana ini dirancang khusus untuk investor dengan profil resiko konservatif hingga moderat, yang mencari stabilitas dan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka menengah hingga panjang. Sesuai kebijakan investasinya, dana kelolaan minimal 80% hingga maksimal 100% diinvestasikan pada efek bersifat utang, seperti obligasi pemerintah dan korporasi, untuk menghasilkan imbal hasil yang optimal dengan volatilitas rendah. Reksadana ini menggunakan standar Chartered Bank sebagai bank kustodiannya dan menawarkan fitur unik di mana investor dapat menyumbangkan hasil investasinya untuk mendukung program Endowment Fund Iluni FEBUI. Selanjutnya, ini adalah langkah-langkah membeli reksadana pendapatan tetap pada aplikasi Livin by Mandiri. Yang pertama, buka aplikasi Livin by Mandiri, kemudian pilih menu investasi, dan pilih produk reksadana. Di sini saya memilih pendapatan tetap, kemudian pilih produk yang ingin dibeli. Di sini saya memilih Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima kelas G, kemudian membaca syarat dan ketentuannya. Jika sudah disetujui, kemudian masukkan nominal yang ingin dibeli. Ini ada biaya pembeliannya yaitu Rp62. Selanjutnya pencet lanjut beli. Setelah berhasil dibeli, ini akan dikonfirmasi oleh manajemen investasi. Selanjutnya ini ada net asset value-nya. Pada 25 November 2024, ini ada nilai terendahnya itu sebesar Rp3.319,14 dan puncak net asset value-nya itu ada pada 20 November 2025 sebesar Rp3.603,29. Selanjutnya di sini saya membandingkan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima kelas G dengan Mandiri Investadana Utama kelas A. Yang pertama ada kinerja 1 tahunnya. Untuk Bahana sendiri itu sebesar 8,60%, sedangkan Mandiri Investa itu sebesar 8,49%. Perbedaannya ini sangat tipis, hanya 0,11%. Secara return jangka pendek, Bahana menang tipis, namun keduanya sebenarnya berada pada level performa yang sama untuk kategori pendapatan tetap. Yang kedua, itu ada dana kelolaan atau asset under management. Pada Bahana sendiri itu sebesar 7,87 triliun, sedangkan Mandiri Investa dana kelolaannya itu ada 1,02 triliun. Perbedaannya ini terlihat sangat signifikan. Bahana sendiri itu 7 kali lebih besar daripada Mandiri Investa. Implikasi dana kelolaan besar biasanya lebih stabil dalam menghadapi penarikan besar, manajer investasi lebih berpengalaman karena produk populer, dan biaya transaksi lebih efisien karena skalanya lebih besar. Dari sisi stabilitas jangka panjang, Bahana jauh lebih unggul. Yang ketiga ada tingkat resiko. Ini keduanya sama-sama memiliki resiko sedang. Dan yang terakhir, jenis produknya keduanya adalah reksadana pendapatan tetap. Artinya portofolionya 80% ke instrumen obligasi. Ini cocok untuk investor yang mencari return lebih tinggi daripada deposito, tetapi dengan resiko yang masih terkendali. Kemudian ini ada fun fact sheet kedua perusahaan, ada dari Bahana dan Mandiri Investasi. Selanjutnya ini perbandingannya,
Manajer investasi dari Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Kelas G itu Bahana TCW Investment Management, sedangkan Mandiri Investa PT Mandiri Manajemen Investasi. Selanjutnya ada tanggal peluncuran Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima Kelas G itu pada 1 November 2004, sedangkan Mandiri Investa itu pada 24 Mei 2007. Selanjutnya ada dana kelolaannya. Bahana sendiri itu 7,87 triliun, sedangkan Mandiri Investa itu 1,02 triliun. Selanjutnya kinerja 1 tahunnya. Bahana pendapatan tetap Makara Prima kelas G itu sebesar 8,61%, sedangkan Mandiri Investa dana utama kelas A 8,42 sampai 8,49%. Selanjutnya, alokasi aset pada Bahana sendiri pada obligasi 80 sampai 100% dan pasar uang 0 sampai 20%. Sedangkan Mandiri Investa pada obligasi sebesar 80 sampai 98% dan pada pasar uang 2 sampai 18%. Dan yang terakhir pada saham itu 0 sampai 18%. Selanjutnya ada resikonya itu di Bahana sendiri itu sedang atau stabil, sedangkan di Mandiri Investa itu rendah sampai menengah atau lebih fluktuatif. Selanjutnya minimum investasi awalnya, keduanya ini sama-sama di nominal Rp10.000. Selanjutnya biaya pembelian di Bahana sendiri itu maksimalnya 2% dan Mandiri Investa juga 2%. Selanjutnya, biaya penjualan kembali pada Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima kelas G itu maksimal 1% dan Mandiri Investa Dana Utama juga 1%. Selanjutnya, biaya manajer investasi pada Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima kelas G maksimalnya itu 2%, sedangkan Mandiri Investa Dana Utama kelas A itu maksimalnya 2,5%. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.